Hai Buciners, selamat datang kembali di Bucin Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Captain America The First Avenger. Film ini menceritakan tentang saat Perang Dunia Kedua masih berkecamuk, ketika Captain America dan pasukan berinvasi, terdorong oleh keinginan untuk mengabdi, para pemuda Amerika mendaftar untuk menjadi tentara, termasuk Steve Rogers, pria kurus dan pendek. Ketentuan bahwa tentara harus kuat, tinggi, dan berotot merupakan hambatan besar untuk Steve. Sialnya, dia 5 kali ditolak. Namun, Steve tidak menyerah dan dia mencoba dan terus mencoba. Sebelum membahas film ini lebih lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Kalau sudah, ayo kita bahas film ini bersama-sama. Sedang terjadi badai salju. Sekelompok orang-orang menemukan benda aneh yang tertutup salju. Kemudian mereka masuk ke dalam benda yang terlihat seperti pesawat itu. 2 orang pria yang masuk itu menemukan sebuah perisai yang berlambang bintang. Ada sebuah monster besar yang menabrak sebuah bangunan dan menewaskan seseorang. Banyak prajurit masuk dan ingin membuka sebuah peti. Seorang pria yang memimpin para prajurit itu masuk dan menemui pria tua yang menjaga tempat itu. Pria tua itu bilang yang dicari oleh pemimpin itu hanyalah legenda. Kemudian pria pemimpin itu yang bernama Smith membuka peti dan mengambil sesuatu yang ada pada seorang mayat dalam peti itu. Yang diambil pria itu adalah Tesseract, permata dari ruang harta Odin. Kemudian dia menjatuhkannya ke lantai dan pecah. Pria itu menemukan sebuah ukiran di dinding yang berbentuk pohon kehidupan. Dia menekan sebuah tombol dan keluar sebuah kotak. Dan di dalam kotak itu berisi Tesseract asli. Kemudian menembak pria tua itu. Terlihat banyak orang sedang menjalani tes untuk menjadi tentara. Ada seorang pria yang berbadan kurus yang bernama Steve mendaftar. Mereka meragukannya karena badannya yang kurus kecil tidak seperti badan tentara pada umumnya. Steve tidak diterima karena mempunyai penyakit asma. Steve dihajar oleh seorang penonton yang bersamanya karena dia menyuruhnya untuk diam saat pria itu terus berkomentar pada rekaman perang. Steve ditolong oleh seorang pria. Pria itu bernama Bucky. Mereka kemudian pergi menonton Howard Stark yang sedang memamerkan kecanggihan teknologi pada sebuah mobil yang dia buat. Steve pergi saat acara berlangsung. Bucky mencarinya dan menemukannya. Steve masih tidak menyerah untuk menjadi tentara. Steve akan diperiksa kesehatannya untuk mendaftarkan diri menjadi tentara. Seorang dokter yang bernama Erskine mendatangi Steve. Steve bilang dia tidak ingin membunuh orang. Erskine bilang kalau banyak pria besar yang datang untuk berperang dan mungkin sekarang mereka membutuhkan pria kecil. Dokter Erskine akan memberi Steve kesempatan. Ada seorang pria yang bernama Zola sedang bersama Smith. Mereka melakukan eksperimen dengan Tesseract dan sepertinya mereka berhasil melakukan eksperimen itu. Steve sedang melakukan pelatihan dengan rekan-rekannya. Dia terlihat lebih lambat daripada yang lain, dan bahkan beberapa yang lain ada yang sengaja mengganggunya. Banyak prajurit yang sedang berebut sebuah bendera di tiang. Jika yang berhasil, mereka akan satu mobil dengan agen Peggy. Semuanya tidak ada yang berhasil kecuali Steve. Steve dengan gampang mendapatkan bendera itu.
dia menjatuhkan tiangnya dan mengambil bendera itu. Kolonel Philip meragukan kondisi Steve. Dia tidak percaya kalau Erskine memilihnya. Erskine bilang dia mencari kualitas daripada fisik. Philip kemudian melempar sebuah granat palsu ke para prajurit yang sedang berlatih. Semuanya berlari karena granat, kecuali Steve yang langsung menutup granat itu dengan tubuh kecilnya. Steve menanyakan ke Erskine kenapa dia dipilih. Erskine menceritakan dulunya kota dia lahir diserang dan orang-orang di sana merasa lemah dan kecil. Dia menceritakan tentang seorang pria yang dari Hydra yang bernama Smith dan Hitler. Hitler bilang kalau Erskine yang membuat mereka kuat. Smith sangat ambisius. Saat Smith mendengar tentang formula yang dibuat Erskine, dia tidak bisa menolak. Smith menyuntikkan serum itu ke tubuhnya dan membuatnya menjadi lebih kuat. Namun ada efek sampingnya karena serumnya belum siap. Serum itu membuat yang baik menjadi lebih baik dan yang jahat menjadi lebih jahat. Itulah kenapa Erskine memilih Steve. Erskine meminta Steve berjanji kepadanya untuk tetap menjadi dirinya sendiri dan bukan menjadi prajurit yang sempurna. Zola kembali mendatangi Smith yang sedang dilukis oleh seseorang. Steve sedang bersama Peggy dan menceritakan kalau dia sering dipukul di gang-gang kecil. Peggy dan Steve mendatangi sebuah toko antik. Ada sebuah ruangan rahasia di balik rak buku di toko itu. Ada Erskine di sana. Erskine akan bereksperimen kepada Steve. Erskine akan membuat sel-sel pada tubuh Steve tumbuh. Mereka mulai memasukkan serum itu kepada Steve. Terlihat Steve sedang berteriak, dan saat ingin dihentikan, Steve bilang jangan, karena dia bisa melakukannya. Tiba-tiba semua alat di sana rusak dan mati. Tetapi eksperimen terhadap Steve berhasil. Dia menjadi pria yang berbadan kekar. Salah satu orang yang sedang melihat eksperimen itu meledakkan salah satu tempat itu. Dan Erskine ditembak. Dia mencuri serum itu. Erskine berpesan kepada Steve untuk tetap menjadi orang yang baik hati. Pria itu berhasil melarikan diri. Steve yang hampir tertabrak. Steve berlari dan mengejar mobil pria yang mencuri serum itu. Mobil itu kemudian tertabrak. Steve ditembak oleh pria itu. Dia pergi dengan kapal selam yang muncul di perairan dekat sana. Namun, Steve melompat dan berenang mengikuti kapal itu. Steve berhasil menangkap pria itu dan serumnya terjatuh lalu pecah. Pria itu kemudian tewas dengan keadaan mulut berbusa. Sebelum dia tewas, dia menyebut hidup Hydra. Smith memperlihatkan beberapa orang tentang senjata yang dia buat dari Tesseract. Smith membunuh 3 pria itu dengan senjata bikinannya. Zola kaget dengan apa yang telah diperbuat oleh Smith. Namun, dia takut padanya dan mau tidak mau harus tunduk kepadanya. Hydra adalah semacam sekte. Steve bilang kalau mereka pergi melawan Smith, dia mau ikut. Namun, Kolonel Philip merendahkan Steve dan bilang Steve tidaklah cukup. Seorang dewan mendatangi Steve dan memperlihatkannya tentang berita di koran hari itu. Tentang Steve menyelamatkan seorang anak kecil. Steve berhasil dipromosikan. Mereka memberikan kostum kepada Steve. Steve berada di panggung dan ditonton banyak orang. Steve menjadi idola orang-orang Amerika. Steve sedang berbicara di depan banyak prajurit. Namun mereka semua menertawakan Steve dengan pakaiannya. Mereka juga melempar Steve dengan sesuatu. Peggy mendatangi Steve. Peggy bilang kalau Steve bisa lebih dari itu. Steve bilang selama ini dia memimpikan untuk melayani negaranya dan berbaris paling depan. Peggy bilang kalau Smith mengirimkan pasukan ke Azano. 200 orang pergi melawannya dan kurang dari 50 yang kembali. Penonton Steve yang tadi adalah yang tersisa dari infanteri 107 dan yang lainnya terbunuh atau tertangkap. Steve mendatangi Kolonel Philip. Steve menanyakan tentang Bucky yang berada di infanteri 107. Philip
Philip bilang kalau Bucky telah meninggal dalam perang. Musuh berada 30 mil dari tempat mereka berada sekarang. Steve mengemas barang-barangnya dan pergi ke Australia. Peggy ikut dengannya dan meminta tolong Howard untuk mengantar mereka dengan pesawat. Steve melompat dari pesawat. Smith terus memproduksi senjata. Steve menusuk pada sebuah mobil truk dan menghajar orang yang berada di mobil. Steve menghajar beberapa penjaga dan dia berhasil masuk ke markas Smith dan terlihat banyak senjata yang sedang dibuat. Dia mengambil sebuah benda yang sepertinya terbuat dari tesseract. Steve melepaskan para tentara yang ditangkap dan dikurung. Steve mencari Bucky. Semua tentara yang dikeluarkan dari penjara membuat rusuh dan melawan para penjaga dari pihak Smith. Smith melihat terjadi kekacauan. Smith menyadari ada Steve di sana. Smith akan meledakkan tempat itu karena pasukannya telah kalah. Zola mengemasi barang-barangnya dan pergi. Steve berhasil menemukan Bucky dan menyelamatkannya. Steve dan Bucky berusaha melarikan diri dari tempat itu karena tempat itu hampir semuanya terbakar. Steve bertemu dengan Smith. Dia langsung menghajar Smith. Namun Steve dihajar balik oleh Smith dan Smith mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Smith membuka sebuah topeng dari wajahnya yang selama ini menutupi muka aslinya. Smith kemudian meninggalkan mereka. Dia juga meninggalkan Zola. Zola disuruh untuk pergi sendiri dengan mobil. Bucky berhasil menyeberangi sebuah besi yang patah. Steve menyuruhnya untuk pergi. Namun Bucky bilang dia tidak akan pergi tanpa Steve. Steve melompat saat ada ledakan. Para prajurit yang diselamatkan Steve kembali ke markas dipimpin oleh Steve dan ada Bucky di sana. Mereka semua kembali dengan selamat. Steve yang tadinya bukan apa-apa, yang sebelumnya selalu dipandang rendah, kini disambut baik oleh para prajurit. Steve akan memimpin perang kali ini. Peggy mendatangi Steve dan akan berdansa dengannya saat semua itu selesai. Howard sedang meneliti barang yang dibawa Steve saat di markas Smith. Dia meneliti sebuah benda kecil, tapi mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Howard juga membuatkan Steve kostum yang terbuat dari alat-alat canggih. Perisainya terbuat dari vibranium. Steve berperang dengan kostum yang dibuat oleh Howard. Satu persatu markas milik Smith dihancurkan. Smith marah dan menyalahkan Zola. Smith menyuruh Zola untuk menyelesaikan misinya sebelum Amerika yang menyelesaikannya. Steve mengambil kereta yang ada Zola di sana. Steve dan Bucky terpisah. Mereka diangkat oleh penjaga yang bersenjata kuat. Zola memantau mereka dari kamera dan memerintahkan mereka. Steve menolong Bucky yang berada di luar kereta. Namun dia terjatuh. Seorang tentara menangkap Zola. Philip mendatangi Zola. Philip membawakan stik daging untuk Zola, namun Zola bilang dia tidak memakan daging karena dia takut dimasukkan sesuatu ke dalam sana. Dan Philip yang memakan itu. Zola bilang kalau Smith percaya dia berjalan di kaki dewa. Smith bilang ke pasukannya kalau besok Hydra akan menguasai dunia di balik sayap-sayap Valkyrie. Pasukan Smith sangat percaya. Peggy mendatangi Steve. Steve mencoba minum banyak, namun dia tidak bisa mabuk karena serum yang telah disuntikan dalam tubuhnya. Steve menyalahkan dirinya atas kematian Bucky. Steve menginginkan Smith. Dia tidak akan berhenti sampai Hydra dan pasukannya mati atau ditangkap. Smith akan meledakkan sebagian dunia. Smith berada di pegunungan Alpen, markas terakhirnya. Steve akan pergi ke lokasi dengan motor. Di perjalanan, Steve ditembak. Tentunya dia berhasil membuat jebakan. Motornya juga dapat mengeluarkan api untuk membunuh para lawan. Dia berhasil masuk ke dalam markas dan melawan para penjaga di sana.
Steve kemudian dihadang banyak orang dan dibawa ke hadapan Smith. Smith menanyakan kepada Steve apa yang membuatnya istimewa. Dan Steve bilang tidak ada. Dia hanyalah bocah kecil dari Brooklyn. Smith merasa kesal dan langsung menghajarnya. Saat itu juga tentara dari pihak Steve datang dan menolongnya. Tentara Steve dan Smith saling bertarung. Senjata yang dibuat oleh Smith sangatlah kuat. Steve mengejar Smith yang melarikan diri. Steve hampir ditembak dengan senjata api, tapi Peggy datang dan menolongnya. Smith menaiki pesawat dan akan kabur dari sana. Steve mengejar pesawat Smith. Philip datang dan menjemput Steve dengan mobil. Mereka mengejarnya dengan mobil. Steve berhasil menaiki pesawat Smith. Di dalam pesawat itu ada beberapa pesawat yang bertuliskan beberapa nama kota. Steve menaiki salah satu pesawat yang dibawa oleh pasukan Hydra. Lalu dia membunuhnya dan kembali ke dalam pesawat Smith. Steve memasuki tempat itu dengan hati-hati. Dan Smith datang langsung menyerang Steve. Mereka saling bertarung dan pesawat hilang kendali. Smith terus menembak Steve. Smith kemudian menembakkan berserak dan Smith pun tersedot ke atas langit. Smith telah mati. Steve berusaha mengendalikan pesawat. Steve menghubungi markasnya dan memberitahu kalau pesawatnya bergerak dengan sangat cepat ke arah New York. Steve akan menurunkannya ke air. Steve bilang ke Peggy kalau dia ingin berdansa dengannya. Peggy memberi tanggal dan waktu dan di mana mereka akan bertemu. Tiba-tiba sinyal dari Steve menghilang. Pesawat Steve terjatuh di sebuah tempat yang penuh dengan es. Semua orang Amerika bersorak atas kemerdekaan mereka. Howard mengambil Tesseract yang terjatuh ke dalam air. Steve tidak lagi aktif menjadi prajurit karena telah gugur. Steve terbangun pada sebuah ranjang yang asing. Steve bertanya pada seorang perempuan yang ada di depannya di mana dia. Perempuan itu bilang kalau Steve berada di rumah penyembuhan New York. Namun Steve tidak percaya karena dia mendengar sebuah pertandingan baseball di radio yang diadakan pada tahun 1941. Steve tahu karena dia menonton pertandingan itu. Steve terus menanyakan di mana dia. Dan saat itu juga penjaga datang dan hendak menangkap Steve. Steve melarikan diri dan melawan para penjaga. Steve didatangi oleh seorang pria dengan mata tertutup satu. Pria itu adalah Nick. Nick bilang kalau Steve tertidur selama hampir 70 tahun. Steve terlihat sangat bingung. Dia kemudian teringat dengan janji kencan dansanya dengan Peggy. Dan film pun berakhir. Bagaimana menurutmu, Cinas? Apakah kalian suka dengan review film kali ini? Sampai di sini dulu ya untuk videonya. Jangan lupa di like dan di subscribe dan aktifkan